Daya Anagata Nusantara atau disingkat menjadi Danantara. Bayi yang baru lahir ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didampingi langsung oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin 24 Februari kemarin. Danantara ini digadang-gadang akan menjadi mesin penggenjot ekonomi Indonesia. Baru lahir saja, Danantara ini pendanaannya mencapai 20 miliar US dollar atau sekitar 320 triliun rupiah. Gak main-main, Danantara dipersiapkan untuk mengelola aset hingga 980 miliar US dollar atau setara 15.978 triliun rupiah. Wow, mencengangkan ya, besar sekali dananya. Dengan dana sebesar itu muncul keraguan dari khalayak publik terkait transparansi dan kredibilitas Danantara. Hingga bagaimana dengan independensi dan profesionalisme dari para pengurus BPI Danantara. Sementara Presiden pun menjawab keraguan masyarakat soal pertanyaan mengenai apakah Danantara berhasil atau tidak. Prabowo menjawabnya dengan kata wajar. Prabowo mengatakan ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Di satu sisi, Prabowo mengatakan seharusnya masyarakat Indonesia ini bangga karena Danantara akan mengelola dana sebesar 900 miliar US dollar. Selain itu muncul juga celetukan Presiden Prabowo bahwa Danantara dapat diaudit kapan saja dan oleh siapa saja. Diperkuat juga nih dengan CEO Danantara Rosan Roslani yang mengatakan Danantara tak kebal hukum. Jadi BPK hingga KPK bisa audit kapan saja. Tuh jawabannya ya kawan, inilah yuk kita sama-sama ingatkan soal ini ya. Karena kan katanya Danantara ini bisa jadi akselerator Indonesia Emas 2045. Namun kekhawatiran juga mencuat nih terkait independensi dan profesionalisme pengurus Danantara. Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Jakarta, Ahmad Nur Hidayat mengatakan nyaris seluruh tokoh yang megang posisi kunci di BPI Danantara punya afiliasi politik dan bisnis. Nah loh, kalau begini yakin nih independen. Pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Aryawan Gunadi juga menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan audit internal Badan Pengelola Investasi Danantara. Menurutnya penerapan Business Judgment Rule harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi Danantara. Nih kawan, inilah profil singkat Badan Pelaksana BPI Danantara. Sementara CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan dalam pembentukan tim Danantara pihaknya tidak akan mengerjakan sendiri. Ia mengklaim akan mendapat bantuan pihak asing yang memiliki kompetensi serupa untuk menguatkan struktur keanggotaan Danantara ini. Duh, semoga tidak dibalik ya, nanti kita malah dimanfaatin oleh pihak asing. Makin hancur nanti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pokoknya Danantara ini kalau memang tujuannya untuk memajukan Indonesia dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, kita semua pasti mendukung. Asalkan tidak ditopang oleh elit-elit politik yang punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Dan semoga dengan BPI Danantara yang diisi oleh tokoh-tokoh ternama seperti mantan Presiden Jokowi dan juga SBY hingga Tony Blair, diharapkan Danantara bisa bebas dari korupsi. Saya Dila Hantika, jangan lupa subscribe, komen, share, dan like YouTube inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.